Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Ayo simak video ini dengan baik ya. Pernahkah kamu mengamati cahaya yang ada di sekitarmu? Cahaya adalah suatu hal yang penting dalam kehidupan makhluk hidup yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Apakah kamu bisa hidup tanpa cahaya? Semua makhluk hidup akan mengalami kesulitan jika tidak ada cahaya, baik itu cahaya matahari maupun cahaya penerangan buatan lainnya. Cahaya memiliki beberapa sifat, dan kita sangat perlu untuk mengenal dan memahami sifat-sifat cahaya dalam fungsinya di kehidupan sehari-hari. Sebelum mengenal sifat-sifat cahaya, mari kita mengenal pengertian cahaya terlebih dahulu. Cahaya adalah salah satu energi yang memiliki gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380–750 nanometer. Gelombang cahaya tidak membutuhkan medium untuk merambat. Itulah sebabnya cahaya tetap dapat merambat meskipun dalam ruang yang hampa. Contohnya, cahaya matahari tetap bisa sampai ke bumi meskipun melewati ruang hampa udara di luar angkasa dalam hitungan waktu 300 juta meter per sekon. Matahari disebut sebagai sumber cahaya karena mampu memancarkan gelombang cahaya. Selain matahari, yang menjadi sumber cahaya adalah api, obor, lampu, lilin, dan sebagainya. Dalam kajian ilmu fisika, gelombang cahaya masuk dalam golongan energi yang bisa berbentuk energi. Dalam hal ini, radiasi adalah suatu bentuk yang memancar keluar dari suatu sumber cahaya, namun bukan zat berupa padat, cair, ataupun gas. Isaac Newton pernah mengungkapkan dalam Hypothesis of Light tahun 1675 bahwa cahaya terdiri dari partikel-partikel halus yang memancar ke semua arah dari titik sumbernya. Sumber cahaya adalah bentuk yang bisa menghasilkan cahaya. Berdasarkan sumbernya, cahaya kemudian dibagi menjadi dua, yaitu cahaya yang berasal dari benda itu sendiri dan cahaya yang memancar dari benda lain akibat pantulan cahaya dari permukaan benda tersebut. Dari sumber cahaya itulah, cahaya kemudian memiliki sifat-sifat yang menjadi karakteristik cahaya sebagai gelombang energi yang dibutuhkan manusia. Yang pertama adalah cahaya dapat merambat lurus. Cahaya dapat merambat lurus jika melewati satu medium perantara yang memiliki partikel yang sama atau setara. Medium perantara tersebut harus memiliki kerapatan optik yang sama agar cahaya bisa merambat lurus. Contoh sifat cahaya yang merambat lurus bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, yakni pada cahaya senter ke arah depan, maka akan memancar lurus sesuai dengan yang kita arahkan ke senter tersebut. Yang kedua adalah cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan dengan cara terpancarnya kembali cahaya tersebut dari bagian permukaan benda yang terkena cahaya. Sifat pemantulan yang dimiliki cahaya ini dapat dibagi menjadi dua, yakni pemantulan teratur dan pemantulan baur atau difus. Pada proses pemantulan teratur, berkas cahaya akan memantul sejajar seperti ketika mengarahkan cahaya senter ke cermin. Maka cahaya bisa dipantulkan ke segala arah dari cahaya pantul cahaya senter tersebut. Sedangkan pemantulan baur adalah pemantulan cahaya yang terjadi pada permukaan yang tidak rata, misalnya pemantulan cahaya pada air, batu, pohon, sepatu, dan aspal. Gambar ini menunjukkan contoh dari pemantulan teratur dan pemantulan baur.
Yang ketiga, cahaya dapat menembus benda bening seperti pada gambar. Benda yang bersifat bening atau transparan bisa ditembus oleh cahaya. Benda yang memiliki partikel tidak berwarna atau transparan dapat dirambati cahaya dengan mudah. Hal ini bisa terjadi karena benda bening atau transparan mampu meneruskan cahaya. Contohnya pada gelas bening yang tidak bisa menghalangi cahaya senter. Kita lihat dari ruangan ini, yang dimana cahaya dapat menembus kaca bening dan masuk ke dalam ruangan. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Cahaya dapat dibiaskan ketika cahaya bergerak miring melalui medium yang berbeda kepadatannya, seperti dari udara kemudian melewati air, sehingga cahaya mengalami pembiasan dan pembelokan dalam medium tersebut. Contohnya, segelas air bening yang diletak sebuah pensil. Coba perhatikan, pensil akan terlihat patah atau bengkok karena cahaya matahari melewati udara dan air dalam gelas tersebut dan mengalami pembengkokan arah rambat. Gambar di samping merupakan contoh dari cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Yang kelima adalah cahaya dapat diuraikan. Cahaya dapat diuraikan atau dispersi secara alami, contohnya seperti yang terjadi pada pelangi. Warna pelangi sebenarnya berasal dari satu warna saja, yakni warna putih dari sinar matahari. Kemudian warna cahaya matahari tersebut dibiaskan oleh titik air hujan sehingga mengakibatkan warna pelangi menjadi terurai dan menghasilkan berbagai macam warna yang indah. Warna putih matahari menjadi warna cahaya merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, gambar di samping merupakan contoh dari cahaya dapat diuraikan. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih sudah menyimak video dengan baik dan sampai jumpa.